Hai, halo semuanya. Apa kabar sahabat Alisa? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Oke, jumpa lagi ya. Kita di readingan tarot seperti biasa masih membahas tentang love life reading. Yang baru bergabung, selamat datang. Makasih untuk kalian yang sudah selalu mensupport aku di sini. Oke. Untuk tema readingan kita kali ini ya. Apa sih yang sebenarnya dia inginkan saat ini dari kamu? Oke, fokuskan energinya untuk seseorang yang ada something denganmu. Ini general reading, tidak semua yang menonton videoku akan bisa resonate. Oke, untuk hasil kita kembalikan lagi kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Kita ready ya. Apa sih sebenarnya yang saat ini dia inginkan dengan kamu, ya? Yang dia inginkan saat ini. Oke, kita lihat ada seseorang yang lagi berpikir tentang kamu dan masalah hubungannya ke depan. Apa actionnya di sini? Dan terlihat memang ya seorang ini menginginkan untuk bisa bertahan sih ya. Dia akan memilih sikap menjadi seorang yang lebih baik ya, memilih untuk bertahan denganmu walaupun mungkin planningnya enggak tepat waktu ya. Planning dan action di sini dia membuktikan tidak ingin melepasmu, tapi lebih ingin mempertahankanmu ya. Oke. Mungkin ada yang sudah jeda komunikasi, tapi dia sama sekali tidak ingin mengakhiri hubungan ini. Alasan dia tidak ingin mengakhiri hubunganmu dengan dia, just fun. Aku lihatnya dia merasa nyaman ya. Alasan seseorang bertahan denganmu dan tidak mau melepasmu atau tidak ingin meninggalkanmu saat ini karena dia merasa nyaman. Dia butuh kamu, mungkin dari support secara finansial, bahkan secara bagaimana situasi emosional dia yang memang membutuhkan kehadiranmu atau di sini bimbingan ya. Mungkin ada yang sebagian dari kamu ini bisa merubah seseorang ini bisa lebih baik dari sebelumnya ya. Jadi dia sadar betul bahwa dia menginginkan kamu dalam hidupnya dan memang butuh walaupun saat ini mungkin ada yang masih berasa egonya tinggi, cepat atau lambat dia akan menyadari kesalahannya sama kamu. Dia akan berpikir ulang untuk mengakhiri satu hubungan atau meninggalkan. Apa efeknya atau dampak yang akan dia rasain setelah berpisah denganmu? Sepertinya dia merasa nggak sanggup untuk ditinggalin atau meninggalkan. Jadi dia akan mencoba di sini mungkin menjadi versi yang terbaik, berbaikan denganmu karena mungkin banyak hal yang dia dapetin ya. Ini bukan tentang masalah memanfaatkan kamu, tapi lebih kepada perubahan positif atau sesuatu yang memang dia butuhkan saat ini di dalam hidupnya. Itu berasal kebahagiaannya itu dari kamu, kayak gitu ya. Nah, untuk masalah action dia ke depannya, terus di sini aku memang ketika kamu pergi ya, bahkan tidak ada kabar, aku melihat di antara beberapa ya, mungkin sebagian seseorang yang lagi difokuskan energinya ini akan berusaha mendekatimu kembali dan mencoba untuk menjelaskan ya. Mungkin dengan alasan sibuk, terus di sini dia punya problem dalam hidupnya sehingga ada berapa ketidakstabilan dalam komunikasi. Ini mungkin kesalahpahaman dalam komunikasi. Jadi dia akan datang dan menjelaskan kenapa sikapnya berubah, dingin atau tidak sehangat dulu lagi ya. Dia mencoba untuk
ngasih pengertian atau klarifikasi di sini ya. Oke, yang dia inginkan, yang sebenarnya ya, yang dia mau gitu loh ya. Di sini kita lihat dari kartu oracle-nya dulu sebelum kartu tarot ya. Oke, begini ya. Ini ada yang mungkin melihat dirimu secara status finansialmu juga ya, dan seseorang ini merasa terbantu, sudah banyak mungkin kamu bantu gitu ya. Jadi kayak ada berasa utang budi, aku lihatnya ada seorang yang merasa utang budi, udah ditolongin ya sama kamu, mungkin di waktu dia susah ya. Kamu sebagai seorang pasangan udah mensupport dia secara baik. Wow, di sini dia akan gini ya, sikapnya akan lebih manis aku lihat ya. Jadi keputusan dia untuk bertahan denganmu, itu yang aku lihat. Jadi tidak ada keinginan dia sama sekali untuk benar-benar pisah. Mungkin ada yang mencoba gini ya, sedikit menjaga jarak. Aku lihatnya nggak akan lama lagi, mungkin sebagian dari pasanganmu ini ya kembali baik gitu ya, kayak seperti nggak ada apa-apa, itu memperbaiki lagi dari awal gitu ya. Karena aku melihat di sini ada hubungan yang cukup harmonis ya, jalinan cinta yang cukup baik di antara kamu dengan dia ya. Ada perasaan yang masih sangat dalam, terus memang sayang satu sama lain, masih mengharapkan. Aku lihatnya akan ada momen dimana problem kalian itu akan clear ya. Aku melihat di sini ada klarifikasi atau action dari seorang ingin mempertahankanmu sampai ke jenjang yang lebih serius ya. Semua pengorbananmu ya di sini dia tidak ingin intinya mengingkari itu gitu ya, bahwa selama ini mungkin dia bisa meraih karirnya itu karena dukungan dari kamu. Itu kayak ini ya, aku lebih melihat memang ada seorang yang butuh sih ya, butuh denganmu ya, membutuhkan kehadiran kamu di hidupnya gitu ya, bukan cuman sekedar untuk bersenang-senang gitu, bukan ya, tapi memang dia ini serius membutuhkan kamu di dalam hidupnya untuk mendampingi ya kehidupannya atau ke masa depan ya. Oke, itu yang dia inginkan. Nah, hati-hati juga, tadi aku lihat ada yang butuh dukungan secara finansial darimu ya. Mudah-mudahan dia adalah seorang yang memang selalu sikapnya baik, tidak manipulatif. Oke, kita lihat lagi apa sih yang dia inginkan. Ini ada yang bertemu denganmu, mungkin ada sesuatu yang ingin dia bicarakan, yang hal penting ya, menyangkut hubungan kalian berdua. Di sini ada new beginning, ada situasi yang baru ya. Aku lebih melihat ada keberlimpahan kasih sayang ya, perlakuan yang cukup baik. Ini bisa jadi cinta yang memang suci gitu ya, cinta yang memang lagi diusahakan ya. Bottom the deck-nya ini ada spirit, intuisi, dan manifestasi ya. Ini tentang manifestasimu ke depan dengan seseorang. Aku lihatnya seseorang akan bermanifestasi, mau berkorban ya, mau menunjukkan perasaannya seperti apa, tidak lagi ingin membohongi ya, membohongi hatinya dia ya. Mudah-mudahan seseorang yang egois, sebenarnya dia sayang ke kamu, dia bisa menurunkan egonya dan minta maaf karena sudah ada yang bikin salah ya, bikin kamu sakit hati di sini ya. Bisa memperbarui hubungan ini lagi atau melanjutkan kisah yang sebenarnya masih saling menginginkan satu sama lain ya. Jadi aku lebih melihat dia ini akan mempertahankanmu ya, dia akan mempertahankanmu. Mungkin sudah lama dia memikirkan apa sih tindakan dia di dalam hubungan ini ke depan ya, apa sih planningnya dia. Dan saat ini mungkin dia benar-benar mantap
kayak mengambil satu keputusan, ya is okay, kembali denganmu. Dan di sini intinya aku bilang dia kembali bukan dia kemarin itu lari gitu, enggak, cuman di sini ingin stay dan benar-benar serius gitu yang aku lihat ya, menjalin hubungan yang lebih baik tentunya secara komunikasi, memperlakukanmu dengan baik. Mungkin selama ini udah banyak pengabaian, terus rasa sakit yang udah kamu alami gitu, kayak merasa sendiri, punya pasangan tapi merasa sendiri gitu. Ini akan ada satu perubahan, dan aku lebih lihat karena ini rasa sabarmu ya, ini kesabaranmu, buah hasil dari kebaikanmu lah ya. Intinya menanam atau memberikan satu hal yang baik terhadap dia, pada akhirnya dia akan sadar, ya. Oke. Mungkin egonya akan runtuh ya, ternyata dia memutuskan untuk stay denganmu dan serius lah ya, tidak ingin berulah lagi gitu. Tidak ingin membuatmu kecewa lagi. Setiap seorang itu intinya pasti berubah, cuman ini masalah waktu gitu ya, waktunya cepat atau lambat gitu ya. Oke, kita lihat lagi ya, untuk masalah apa sih yang dia inginkan. Kita tengok kartunya lagi ya, kita lihat. Oke, kartunya terjatuh sih. Kita lihat ya. Oke. Ada beberapa pesan mungkin di sini ya. Aku mencoba menarik energinya lagi. Kita tarik lagi ya. Oke. Kita bawa relax, enjoy sebentar. Wow, di As of One. Nah, di sini dia udah benar-benar memutuskan ya, kayak bulat gitu ya. Di angka bulat gitu. Dia udah memutusin benar-benar mungkin meninggalkan hal-hal yang jelek gitu ya. Sisi gelapnya. Yang bisa membuat hubungan kalian tuh retak atau renggang selama ini. Mungkin yang suka chat di belakang kamu ya, dengan orang lain, ini akan berhenti aku lihatnya. Dia sopan, cukup dia memfokuskan energinya sama kamu. Itu ya, mungkin di tahun depan atau bahkan di akhir tahun ini sudah ada action ya, untuk benar-benar membuktikan atau merubah segalanya, mulai dari sikapnya ke kamu intinya ya. Fokus energinya gitu, udah nggak pingin lagi bermain hati di belakang kamu gitu. Aku lihatnya fokus, pengennya dia cuman satu dan tujuannya itu terarah gitu loh, bener gitu. Dia tidak ingin menjadi seorang yang terus-terusan yang tidak baik gitu. Mungkin ada yang ngerasa kayaknya kurang nih, dia merasa nggak cocok sama kamu gitu, mungkin merasa terlalu banyak salah. Nah, di sini dia berusaha untuk meninggalkan sesuatu yang jelek ya. Di sisi tergelapnya dia ya, mungkin pernah bohong gitu, sering gitu. Di sini dia akan meninggalkan semua itu yang aku lihat. Berarti ada perubahan yang baik tuh ya. Oke. Nah, di Knight of Wands, dia nggak akan ragu ya, mungkin mengenalkan kamu sama family ya. Aku lihatnya pergerakannya ini akan lebih pasti gitu ya, akan lebih pasti, nggak yang seperti kemarin masih tarik ulur gitu, masih bingung bersama dengan kamu, atau di sini masih dia belum dewasa. Kemarin, saat ini mungkin pendewasaannya itu udah ada peningkatan ya, aku lihatnya di situ. Di Knight of Wands ini udah bisa kayak punya tatanan dan tahu arah tujuan hubungannya ini sama kamu kemana gitu. Kayak kemarin kan aku lihat ini masih ngambang gitu ya, antara iya dan tidak. Terus di sini mungkin masih suka ada kebohongan-kebohongan kayak gitu.
Jadi ini udah aku lihat udah menurun ya, tensinya itu, potensinya itu udah menurun gitu. Kayak lebih ya udahlah gitu, kayak memang udah waktunya untuk berubah gitu. Bisa menjadi seorang pasangan yang menghargai, atau di sini setidaknya dia bisa menghargai satu komitmen yang dia buat gitu sama kamu gitu ya, yang lagi terjalin di antara kalian berdua. Itu udah mulai terbuka ya, pikiran seseorang ini udah mulai terbuka gitu ya, betapa pentingnya kejujuran gitu loh. Aku lihatnya begitu ya, bagus dong ya gitu. Dia harus menghargai dong setiap apa yang kamu korbankan dalam hubungan ini, yang udah kamu lakuin gitu. Jangan egois, jangan semaunya sendiri gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Wow, di Three of Coin. Di sini lebih terbuka ya. Aku lihatnya kan lebih terbuka tentang apapun gitu ya. Aku lihatnya ya, mungkin tentang keluarganya ya. Akan ada perubahan benar. Tentang apa yang lagi dia alami saat ini. Mungkin kemarin-kemarin dia nggak mau ngasih kabar lagi ada di mana gitu. Kalau lagi diteleponin dia suka kesal gitu. Sepertinya memang di sini udah bukan waktunya seperti itu lagi cara komunikasinya. Aku lihat dia akan lebih dewasa di Three of Coin ini ya. Di Nine of Wands udah tahu arah tujuannya kemana. Di Three of Coin ini juga sudah mulai terbuka dengan hal-hal yang selama ini dia sembunyikan, mungkin dari keluarganya, dari problem yang dia hadapi, dari kemauannya dia sama kamu, kayak gitu ya. Ini akan terbuka. Oke. Pastinya akan lebih baik ya di saat kita itu punya pasangan yang mau terbuka gitu, nggak sembunyi-sembunyi gitu ya, nggak sih? Wow, kartu The Star akan lebih dihargai sih. Aku lihatnya kamu itu di penilaian dia itu akan benar-benar menjadi seseorang yang benar-benar dia kagumi, yang intinya dia kayak merasa ada kebanggaan tersendiri punya kamu gitu ya. Jadi kayak ada rasa bersyukurnya gitu. Mungkin ini karena kamu orangnya sabar, terus dia juga mendapatkan hal yang positif lebih banyak dari kamu gitu. Dari seseorang yang sebelumnya dia nggak pernah dapetin hal-hal yang mungkin dianggapnya bisa merubah gitu pola pikirnya. Terus kenapa sih dengan kamu dia tiba-tiba kayak merasa begini loh, kok bisa ya aku menurunkan egoku, kok bisa, intinya dia kayak membuat aku tuh sadar gitu loh bahwa ini salah, bahwa itu nggak baik gitu. Jadi ada beberapa perenungan yang tentang kamu ini sebenarnya kamu ini bisa handle dia gitu, dia merasa ke handle gitu loh ya. Jadi rasa kagumnya tuh di situlah gitu ya, karena kamu bisa menghadapi dia dan bisa mengerti gitu ya di saat dia mungkin lagi kalut pikirannya. Terus di sini yang biasanya dia tensi emosionalnya meledak-ledak, tapi kamu tuh kayak bisa ngeredam ya, bisa bikin dia adem gitu loh. Bahkan solusi-solusi yang tadinya mungkin dia tidak bisa temukan sendiri ya, karena dia terbuka sama kamu. Jadi kayak permasalahan itu bisa kalian hadapi bersama-sama gitu yang aku lihat ya. Jadi kartu The Star dia akan benar-benar kayak mengagumi, menjaga kamu dengan baik, itu yang aku lihat ya. Oke, semua itu butuh perjuangan loh ya, nggak sih? Dalam satu hubungan bisa menjadi harmonis, terus bisa sepaham, walaupun nggak semuanya gitu kan. Itu perlu proses loh, bukan kita adem ayem aja begitu, bukan. Dari proses kita salah paham juga akan mengerti, oh karakter pasangan kita ini begini kayak gitu. Nggak ada yang 100% tiba-tiba ketemu langsung cocok gitu ya, pemikiran ya langsung sama, nggak ada ya. Pasti di sini akan menghadapi satu kayak kerikil ya di dalam hubungan itu, yang kayak menguji kekuatan perasaan satu sama lain itu sebesar apa gitu ya di Seven of Wands. Oke.
Ada yang akan excited banget ya, mengubah kehidupannya menjadi lebih baik secara finansial. Aku lihatnya dia mulai mau menatap masa depannya ketika bertemu dengan kamu. Dia mulai berani bermimpi ketika intinya mengenal karakter kamu gitu. Jadi banyak hal sih yang aku lihat membuat dia gitu kan, membuat dia di Seven of Wands ini kayak benar-benar ingin merubah ya situasinya gitu ya, mau dari finansial atau dari aku lihat ada kartu The Devil ini, mungkin dia sering tension gitu ya, sering tidak terkontrol gitu ya kehidupannya ya. Oke. Dan aku lebih kayak menilai ya, sosok kamu itu bisa ngademin dia gitu, bisa menghandle dia gitu ya. Di energi The Devil ini kamu bisa atasi ya. Oke, bisa menaklukkan hatinya dia tentunya. Di kartu The Moon lihatlah alam semesta dan Tuhan juga kayak memang memberikan kemudahan ya di kartu The Moon ini untuk kalian berdua gitu ya. Niatnya baik ya di sini ya. Aku lihat niatnya baik, akan diberikan dukungan ya, diberikan restu di sini untuk sampai ke jenjang yang lebih serius ya. Di energi The Devil mungkin ada cobaan yang datang, itu aku lihat ada gitu ya. Ini tentang masalah perasaan yang sering kali overthinking, dan cobaannya di sini bukan karena satu pengkhianatan dia dengan seseorang atau kamu dengan seseorang, enggak, tapi aku lebih melihat mungkin isu ya, isu tentang kamu, terus isu tentang dia yang didekati oleh orang lain tapi tidak berkomitmen loh ya. Ya mungkin dihadirkan orang lain untuk kayak sebagai bumbu ya di energi The Devil ini aku lihatnya ya. Aku cuma kayak memberikan peringatan di sini di energi The Devil ini ya. Ada sesuatu yang mencoba untuk menggoyahkan ya. Bisa jadi orang baru yang hadir ya, bisa bener-bener kok bisa ya pas gitu ya, kayak ngerti perasaanmu, kok bisa ya gitu. Jadi godaannya di situ sih, karena di sini niat dia dari awal udah pinginnya bertahan, dan keputusan yang dia ambil juga nggak pingin intinya mengakhiri satu hubungan ini. Kalau bisa pengennya baik-baik aja gitu ya. Aku lebih melihat ke sana sih, yang dia mau loh ya. Aku akan mengambil 3 kartu di sini tentang masalah hubungan ke depan dengan seseorang yang kamu sayangi. Oke, 3 kartu ini perasaan romantis, ada yang akan bergembira aku lihatnya, dan di sini ada yang menyatakan perasaannya, tidak usah disembunyikan lagi ya. Aku juga melihat di sini tentang pernikahan. Nah, ini energi yang kutarik ya, 3 kartu ini. Ini berkaitan satu sama lain. Perasaan nyata dan layak untuk dikembangkan, ini aman ya. Jadi pasanganmu ini memang setia ya. Yang lagi deket denganmu ini adalah seorang yang benar-benar sayang gitu maksudnya aku. Terus ungkapkan cintamu, lanjutkan dan tunjukkan ekspresi cintamu ya. Di sini kalau memang benar-benar masih bersama dengan dia, itu menginginkan gitu kan, di sini harus saling memahami satu sama lain ya. Dan lihatlah seseorang yang kamu cintai akan mengungkapkan perasaannya ya, keinginannya, bahkan sudah mengambil keputusan yang tepat untuk bisa bersama denganmu ya. Situasi melibatkan pernikahan ya. Ini seperti yang aku bilang tadi ya, mungkin ada kayak tali jodoh ya antara kamu dengan dia. Akan ada situasi yang sangat penting di sini ya, melibatkan satu komitmen yang lebih serius sampai ke pernikahan, itu yang terlihat. Oke. Untuk zodiak aku sapa dulu ya. Ini aku belakangan sapa zodiaknya. Ini ada Pisces, terus ada Capricorn, Virgo, Libra, ada juga dari Scorpio dan Aries. Oke. Kalau ini resonate berarti readingannya untuk kalian
gitu. Ini tidak terpatok zodiak sih sebenarnya. Dan aku ucapin makasih banyak untuk yang sudah mendukung ya, ada mensupport aku di sini. Biar tetap semangat bikin videonya, yang sudah like, komen, dan subscribe, bahkan mungkin ada yang sudah share video aku jika menurut kalian ini ada manfaatnya untuk orang lain. Oke, makasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.